khairat, menyambung kajian kita yang pernah kita sampaikan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kularang jauhilah, dan apa yang kuperintahkan laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah yang banyak bertanya dan berselisih dengan nabi mereka. Para ulama mencoba untuk mengeluarkan pemahaman dari hadis ini. Di antaranya adalah hadis ini mengandung tentang komitmen kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Komitmen ini adalah niat kuat dalam hati kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada hal prinsip yang harus kita pegang, para hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa apa yang Allah perintahkan ini mengandungi kebahagiaan dan untuk maslahat dari yang diperintahkan. Kita diperintahkan, maka maqasid syariahnya adalah maksud tujuan ditetapkan hukum perintah itu untuk kita adalah agar kita bisa mencapai kebahagiaan dan juga maslahat kebaikan dalam kehidupan kita. Ini prinsip yang harus kita pegang. Maka dengan demikian, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, maka semuanya mengandung maslahat kebaikan dalam kehidupan kita dan jalan untuk meraih kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Terkadang kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, merasa sempit hati kita ini. Susah saja. Ada perasaan yang tak enak dalam diri kita, dalam hati kita ini. Kita cari-cari tahu apa sebabnya. Hati ini gelisah, Pak. Hati gelisah, tidak tenang. Mau sholat pun kadang tak khusyuk. Ya Allah, apa terfikir saja. Banyak sekali pikiran-pikiran dalam kehidupan kita ini. Terfikirlah masalah keluarga kita, terfikirlah masalah sahabat, terfikirlah masalah urusan kerja kita. Semuanya terfikirkan. Sehingga hati kita ini enggak duduknya. Enggak tenang, gelisah saja. Maka kita cari-cari tahu ini apa sebabnya. Bagi seorang muslim, hamba Allah, seorang abid, dia akan mencari ini apa masalahnya. Saya teringat Pak Kiai dulu, Kiai kami waktu di Temboro dulu, pernah waktu bayan itu menyampaikan. Suatu ketika beliau itu merasa terbayang-bayang sesuatu yang tak mengenakkan hati, sampai terbawa mimpi. Ini apa gitu? Ini seorang ulama, beliau almarhum Kiai Uzairan. Kemudian kita cari-cari apa masalahnya. Ternyata dia cari 1-2 amalan di hari itu. Ternyata dia ketemu, waktu itu dia beli bakso, Pak. Ini bukan menyalahkan tukang bakso, enggak. Jadi dia khawatir mungkin ada sesuatu yang tidak halal di situ dalam makanan itu. Dia beli makanan. Ya kenapa? Karena anaknya minta beli. Ya namanya ayah, kata beliau. Ini seperti ini persis kata beliau. Ya namanya ayah, bapak itu sayang sama anaknya, minta dikasih. Setelah dibelikan, hati itu merasa gelisah. Masya Allah. Gelisah dicarinya mungkin ini. Dia yakin bahwa ini
Maka kemudian akhirnya setelah dia istighfar, minta ampun sama Allah, barulah kemudian hati dia tenang. Ini karena melakukan sesuatu bukan yang haram, tapi sesuatu yang dia ragui, sehingga kemudian menjadikan hatinya ini tidak tenang dan terus gelisah dalam ibadah ini, tak tenang. Nah, begitu juga mungkin kita, kalau sesuatu yang kita khawatiri Allah tidak ridha, kemudian kita juga bermuhasabah diri tentang sesuatu yang mungkin belum kita amalkan dan kemudian ada sesuatu yang kita tinggalkan. Apa? Ya Allah, mungkin duha kita ini karena tertinggal nih, maka ada sesuatu hati dalam diri kita ini, sesuatu yang tidak, hati kita nggak khusyuk gitu. Gelisah. Pandangan mata, sorot mata kita pun terkadang tidak fokus gitu. Ngambang, ngawang gitu. Tidak ada rasa semangat diri, kemudian optimis dalam diri gitu. Anda. Nah, gitu. Enggak semangat dalam hidup gitu. Nah, maka kita cari, oh Masya Allah, mungkin tahajud kita, qiyamul lail kita ini belum istiqomah gitu. Kalau sudah istiqomah mungkin bisa jadi ada sesuatu yang belum sempurna. Oh, bisa jadi wudhunya kurang sempurna. Oh, bisa jadi mungkin kita hari ini yang biasanya kita rutin berinfak, sedekah, kita nggak mengeluarkan infak kita nggak mengeluarkan sedekah kita, hingga kemudian itu mengganggu hati kita, sehingga kemudian hati kita ini gelisah, Bapak Ibu rahmati Allah sekalian. Maka terus kita cari perkara-perkara sesuatu yang kemudian perkara itu menguatkan diri kita untuk istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ya Allah ini kok susah, doa pun kadang kita enggak khusyuk gitu. Ya, Masya Allah, ini muhasabah diri saya juga. Kita cari-cari tahu apa. Oh Masya Allah, mungkin karena tilawah kita Quran, baca Quran kita itu kita masih tutup, belum kita buka. Maka kemudian kita cari tahu tentang perkara yang kemudian ketika kita amalkan, ataupun sesuatu yang mungkin pernah kita lakukan kita tinggalkan, kita istighfar. Ya Allah, mata ini pernah melihat sesuatu yang tidak Engkau ridhai ya Allah, maka kemudian kita istighfar mata, ya Allah, astagfirullah. Kita fokuskan kepada mata kita. Mungkin telinga ini pernah mendengar sesuatu yang tak baik, kemudian kita istighfar, astagfirullah untuk telinga kita. Untuk apa amal dari anggota tubuh kita, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian hati kita menjadi tenang. Ayat Al-Quran Allah ingatkan kepada kita mulai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian menjadikan hati kita ini tenang, hati kita ini itminan, tidak gelisah lagi. Maka kemudian perintah-perintah Allah sebenarnya ini memberikan jalan, solusi agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ini prinsip dasar yang harus kita pegang, sehingga kemudian tidak ada sesuatu pun yang menjadi susah dalam kehidupan kita ini. Sholat nggak susah, puasa nggak susah, zakat nggak susah, ada mampu mengeluarkan kurban nggak susah, ada orang yang berkebutuhan kita bantu, hati kita nggak susah, diri kita nggak susah. Kenapa? Sebenarnya itu jalan kebahagiaan kita. Kita rasanya kalau sudah merasakan, melakukan amal ibadah dan kemudian merasakan nikmat amal ibadah itu, Masya Allah, Allah berikan lazzatul iman, kelezatan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti orang yang melakukan maksiat dan dosa, dia lakukan terus menerus, Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, dia menikmati dosa itu sehingga dia susah untuk meninggalkan karena terlalu cinta dengan dosa itu. Maka ini Masya Allah berat sekali, sudah jatuh cinta kepada sesuatu yang dosa dan maksiat kepada Allah. Tapi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak habis-habis dirinya ini dihabiskan untuk ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahmati Allah sekalian,
kalau ada sesuatu yang bersifat perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setidaknya ia akan mengandungi kepada dua perkara. Karena dalam kaidah usulul fiqhi disebutkan bahwa asal dari perintah itu adalah at-talab, meminta kita untuk mengamalkannya. Dan perintah ini mencakup dua hal yang asasi, yang dasar. Yang pertama, ada kalanya perintah Allah Subhanahu wa taala ini bersifat wajib, dan ada kalanya perintah Allah Subhanahu wa taala itu bermakna mengandung hukum sunnah saja. Tapi sunnah saja ini pun bukan berarti harus kita abaikan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang kuperintahkan maka lakukan semampumu. Manahaitukum anhu fajtanibu. Sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT tinggalkan, upayakan tinggalkan secara total. Wa ma amartukum, akan tetapi sesuatu yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuatu itu sesuai dengan sekadar kemampuanmu. Mampu kita lakukan, tak mampu jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya. Yang pertama, perintah yang bersifat wajib. Perintah wajib adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam untuk melakukan sesuatu perbuatan dan didasari berbagai dalil yang mengatakan bahwa perintah tersebut adalah wajib. Jadi perkara yang wajib ini memang harus ada dalilnya. Jadi kalau ada dalil, ya, dalil ini ada dua, Pak. Dalil yang umum, ada dalil yang khusus. Selagi ada dalil, maka amalkan perbuatan itu. Maka perintah tersebut wajib dilaksanakan, dan jika ditinggalkan tentu akan mendapatkan hukuman atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah perintah salat. Ini mutlak, seluruh jumhurul ulama bersepakat akan kewajiban melaksanakan ibadah salat fardu. Jadi tidak ada yang berikhtilaf para ulama kita. Dari sejak dulu sampai hari ini semuanya mengatakan, berpandangan sama bahwa melaksanakan, mendirikan salat fardu itu adalah hukumnya adalah wajib. Kalau diamalkan mendapatkan pahala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinggalkan mendapatkan siksaan, ancaman, dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali ayat-ayatnya, dan kemudian diriwayatkan secara mutawatir, secara jelas, dan banyak para sahabat mendengarkan penyampaian-penyampaian ini. Dan kemudian contoh yang lainnya, mengeluarkan zakat. Zakat ini semuanya sepakat, tidak ada yang bertikai, tidak ada yang berselisih paham, bahwa seluruh para ulama ini mengatakan bahwa zakat ini adalah hukumnya wajib bagi para muzakki yang sudah ada syarat tertentu melekat pada dirinya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat itu. Kalau tak dapat dia menzakati, maka dia dizakati. Itu saja. Zakat fitrah. Kalau dia mampu, kemudian dia menjadi muzakki, orang yang mengeluarkan zakat. Kalau tak mampu, dia sebagai mustahik, orang yang menerima zakat. Itu saja. Kalau ditinggalkan, berdosa. Karena sifatnya adalah wajib yang melekat pada hukum zakat ini. Ini asas-asas atau dasar-dasar yang penting. Kemudian haji demikian. Haji walaupun dia wajib, tapi memang wajib ditetapkan bagi yang mampu, istita'ah,
man istata'a ilaihi sabila. Melekat padanya istita'ah itu tapi dia tidak berangkat, maka selama itu dia akan mendapatkan dosa. Ustaz, bagaimana? Sudah mau berangkat tapi ditunda. Usia sudah lanjut. Datang peraturan pemerintah. Umur sudah 70, tak bisa berangkat. Ustaz, apakah kami tarik dananya? Pak Ustaz, saya sakit, tak mampu. Mau ditarik. Yang mengatakan mampu atau tidak dari hal kesehatan dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, peraturan ini bisa dirubah karena peraturan manusia. Kebijakan hari ini mungkin berbeda tahun depan. Saya katakan jangan ditarik, biarkan dulu. Kalau Allah sudah menentukan nanti, mana tahu tahun depan dikeluarkan peraturan yang baru lagi, umur 70 pun bisa berangkat. Wallahu a'lam. Maka semuanya atas kehendak Allah SWT. Jangan sampai stres, sakit, terfikirkan, Ustaz, udah bayar, sudah kuotanya sudah keluar, ini porsinya hajinya sudah dapat dan kemudian akan berangkat tahun 2022, tapi karena tertunda mungkin paling enggak setahun 2 tahun, tapi peraturan yang keluar tak boleh, dibatasi 65 tahun saja. Masya Allah, kita doa sama Allah sehingga kemudian niat kita itu akan sampai, karena kita sudah niat azam kuat, istita'ah sudah datang. Hanya Allah sajalah kemudian yang mentakdirkan dia berangkat atau tidak. Itulah kata-kata makna dari insya Allah. Kalau insya Allah kita nih, insya Allah itu kalau insya Allah kita nih Pak, biasanya 50% itu datang. Nanti datang ya insya Allah. Maksud insya Allah kalau kita nih orang Indonesia, kalau aku sempat aku datang, kalau enggak. Jadi keraguan kita katakan insya Allah saja itu kita kadang sudah ragu. Padahal makna yang sesungguhnya dari insya Allah itu adalah azam kita mau datang betul. Hanya karena nanti disebabkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita tak jadi berangkat, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita memang azam kita insya Allah artinya betul saya akan datang. Gitu. Insya Allahnya yang sebenarnya demikian. Nah maka haji ini demikian. Nah kemudian yang sakit, tidak tahu hari ini mungkin kita sakit, bisa jadi tahun depan disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doanya itu, ya Allah mudah-mudahan insya Allah sehat. Jangan mengatakan saya sakit, maka kemudian muncul dalam diri kita ini saya ini orang sakit. Tapi katakan Bismillah insya Allah sehat. Insya Allah sehat, maka kemudian Allah akan memberikan, dan itu sebagai seperti doa untuk kita, dan kemudian Allah akan memberikan anugerah kesehatan itu kepada kita, sehingga kemudian bisa jadi tahun depannya akan ya ketika misalnya jatah kita sudah memang dipanggil untuk berangkat, dan kemudian Allah berikan kesehatan pada diri kita. Karena kalau sudah dana haji itu ditarik, digunakan, hati-hati, sangat amat susah untuk dikembalikan lagi. Amat sangat susah untuk dikembalikan lagi. Tapi kalau sudah ada, pegang kuat-kuat, niatkan terus sampai jadi. Ustaz mau berangkat haji, nabung berapa? Terserah semampu kita. Mau nabung di bawah bantal kah? Mau nabung langsung pakai akad wadiah, biasanya di bank. Akad wadiah ini Bapak Ibu hadirin Allah sekalian, di bank itu kalau misalnya kita mau saving dana, itu minta akadnya. Diupayakan memang bank syariah. Ya, bank syariah Indonesia kah, atau bank muamalat, atau bank apa saja yang berlebar syariah. Nanti minta akadnya wadiah. Wadiah ini kita menitipkan uang. Jadi tidak akan dikenakan biaya administrasi. Ya cuman administrasi awal saja, dan kemudian penutupan itu mungkin ditinggalkan berapa. Tapi bulan-bulan tidak akan dikurangi biaya ini, biaya itu, biaya ini dan sebagainya, sehingga ya dana kita tetap. Kecuali kalau ada transaksi, biasanya itu ada dikenakan. Ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya di bawah 100 juta gitu ya. Jadi kemarin itu teman ya, saya konsultasi di Bank Syariah. Gimana? Bapak kalau misalnya di bawah 100 juta lebih bagus ini wadiah saja Pak.
Kalau mudharabah nanti walaupun nanti setiap bulan kita mendapatkan bagi hasilnya, akan tetapi juga ada biaya adminnya. Ini akan bisa ya yang dana keuntungan itu nanti tidak bisa mengcover gitu. Tapi kalau misalnya di atas ya nggak apa-apa, boleh mudharabah gitu bagi hasil. Itu tergantung. Nah, bedanya dengan bank umum itu adalah kalau bank konvensional dari awal sudah ditetapkan pembagiannya sekian persen bunga gitu ya. Tapi kalau bank syariah bedanya itu akadnya aja bedanya. Bedanya bagi hasil. Bagi hasil tergantung keuntungan investasi bank itu kemana. Kalau misalnya dapat keuntungan besar, besarlah dapat kita. Kalau kecil, kecillah dapat kita. Jadi adilnya, letak keadilan di sana. Ya, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Jadi balik ke permasalahan kita tadi, maka segala sesuatu itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita upayakan ya dengan semampu kita, istita'ah. Kemudian puasa demikian juga. Kemudian amal ma'ruf nahi munkar, menepati janji. Ya, dan lain sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang perintah yang bersifat wajib yang harus kita lakukan, kita laksanakan. Semua perintah tersebut wajib dilaksanakan dan sedikit pun tidak boleh disepelekan kecuali jika hilang salah satu syarat diwajibkannya atau karena adanya halangan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, hadirin hadirat Allah sekalian, perintah yang bersifat sunnah. Jadi ada perintah bersifat sunnah. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk melakukan satu perbuatan dan didasari dengan dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut adalah sunnah. Artinya, seorang muslim tidak wajib melakukan perbuatan tersebut. Jika ditinggalkan tidak dapat dosa, jika diamalkan mendapatkan pahala. Namun jika dikerjakan, ya akan mendapatkan pahala ya. Contoh, perintah untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ini kan perintahnya sunnah. Kemudian perintah azan. Perintah untuk memperbanyak nafkah untuk keluarga. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalau kamu Muhammad ditanya oleh hambaku, yasalunaka madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan, kepada siapa mereka infakkan, maka infak khair, kebaikan pertama sekali itu lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan para kerabat, kaum kerabat. Jadi ini bukan KKN, tapi agama menyuruh kita selesaikan masalah keluarga kita dulu, orang tua kita dulu. Dahulukan kepentingan orang tua dulu, kepentingan kaum kerabat dulu, barulah kepada yang lain. Ini bukan egois, keluarganya aja diurus. Ya memang kewajiban kita dulu, kita nafkahi dulu. Itu ayat Al-Quran. Qul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabin. Baru kemudian orang-orang yang terdekat kita, jiran, tetangga dan sebagainya. Jangan kemudian kita bantu tetangga kita tapi saudara kita ada juga yang masih belum terbantu. Dan kemudian keluarga yang paling tinggi adalah nilainya adalah dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keluarga ada juga yang kafir ternyata. Nah, maka bagaimana ada anak sudah muslim, mak masih kafir. Ya, maka muamalah tetap tidak boleh memutuskan silaturahim, tetap jalin silaturahim kepada orang tua walaupun dia sudah non muslim. Kemudian dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh, perintah untuk mencatatkan hutang. Apakah wajib mencatatkan hutang? Kalau misalnya hutang tak dicatat itu berdosa, kalau dihukumkan wajib. Maka walaupun ayat Al-Quran itu ada, tapi bentuknya adalah sunnah. Yes. Tapi kalau sudah ayat Al-Quran, maka sudah dapat dikatakan mendekati wajib. Sunnahnya sudah sunnah dekat-dekat kepada
Wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dicatatkan bukan karena mendapat dosanya, tapi masyaqqah yang akan dimuncul. Karena ada masyaqqah itulah maka kemudian sangat-sangat dianjurkan, karena kalau misalnya orang berhutang nih terkadang banyak rupanya Pak, maka harus dicatatkan. Muamalah yang bayar dicatat, yang kemudian kalau misalnya piutangnya juga dicatat, yang berhutang juga dicatat, dua-dua. Dan orang berhutang mencatat, orang yang dipiutangi juga mencatat. Jadi ada, oh ini dalam catatan saya, tanda tangan, tanggal sekian sudah dibayar. Terutama di sekolah Pak. Nah, orang tua sudah bayar SPP, pihak sekolah harus ada bukti tertulis, ada kartu, tanda tangan, disaksikan, itu kan begitu. Ada saksi, betul. Jadi kuat. Kalau sekarang lagi sistem komputer dan sebagainya sudah tercatat. Kenapa? Maslahatnya, kebaikannya adalah agar jangan sampai nanti terjadi permasalahan. Perasaanku udah bayar kok. Enggak Pak, ini Bapak belum. Tagihan listrik, tagihan air, aku udah bayar kok. Mana Pak buktinya? Mana struknya? Nah, kalau kita ada bukti, ini loh. Nah, gitu kan. Nah, maka dari itu pencatatan itu sangat penting untuk menghindari permasalahan yang mungkin terjadi di belakang hari. Kemudian perintah untuk makan dengan tangan kanan, ini sunnah. Maka sangat-sangat dianjurkan untuk jangan sampai ditinggalkan. Tapi kalaupun terpaksa untuk itu, maka tidak sampai mendapatkan dosa. Karena ada, mungkin bisa jadi Pak, kenapa sebabnya? Kalau misalnya dikatakan wajib makan tangan kanan, minum tangan kanan, ini akan susah nggak Pak? Susah Pak Ustaz. Kenapa? Karena kalau tangannya nggak ada Pak sebelah kanan, gimana dia mengamalkan sunnah gitu kan? Nah, maka dihukumkan saja sampai demikian. Ya, kalau dua-duanya pun tak ada, jangankan kiri, jangankan tangan, kiri pun nggak ada. Maka kemudian ini hanya dihukumkan pada sesuatu yang disunahkan. Kan tapi hadisnya itu dikatakan, ya, bahwa syaitan itu meminum dari sebelah kiri. Itu kan anjuran yang keras sebenarnya. Walaupun sunnah, tapi derajatnya itu sangat keras untuk bisa kita amalkan dan jangan ditinggalkan. Gitu. Baik. Sebagai seorang muslim tentu lebih baik mengerjakan perintah-perintah ini meskipun boleh ditinggalkan, karena dengan melakukannya seorang akan mendapatkan pahala, meskipun demikian tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkan.